Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 kali ini, kita akan mendiskusikan tentang topik psikofarmaka. Psikofarmaka adalah obat yang bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat dan memiliki efek utama terhadap aktivitas mental dan juga perilaku manusia. Dan psikofarmaka ini digunakan untuk terapi pada gangguan psikiatri yang berpengaruh terhadap taraf kualitas hidup pasien. Sebelum kita membahas lebih rinci tentang psikofarmaka, di sini ada konsep tentang pedoman terapi pada orang yang mengalami gangguan jiwa, di mana prinsip terapi pada orang dengan gangguan jiwa yang pertama adalah setiap masalah gangguan kejiwaan merupakan suatu masalah yang kompleks dan tidak berdiri sendiri dan meliputi berbagai macam faktor. Nah, karena masalah tentang gangguan jiwa ini bersifat kompleks, maka terapi yang diberikan pada orang dengan gangguan jiwa itu harus dilakukan melalui beberapa cara pendekatan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, faktor yang mempengaruhi gangguan jiwa itu bisa bersifat dari faktor organobiologik atau yang bersifat fisik, kemudian berkaitan dengan masalah psikoedukatif, sosiokultural, spiritual, ataupun masalah religius dari pasien. Sehingga karena adanya faktor berbagai macam faktor yang berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa, maka untuk mengatasi atau untuk mengurangi tanda gejala atau meminimalisir tanda gejala pada orang dengan gangguan jiwa, maka terapi harus diberikan secara holistik. Ada beberapa terapi yang dapat diberikan pada orang dengan gangguan jiwa. Ada terapi biologis, terapi psikologis, terapi sosiokultural, dan juga terapi spiritual religius. Untuk terapi biologis, berarti ini lebih mengarah kepada pemberian terapi yang fokusnya adalah kepada pengaturan fungsi-fungsi biologis pada orang dengan gangguan jiwa. Yang pertama adalah dengan tindakan medikamentosa atau psikofarmaka melalui pemberian obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah melalui terapi ECT atau electroconvulsion terapi atau terapi kejang listrik. Kemudian untuk terapi yang kedua adalah terapi psikologis, baik itu dari konseling ataupun psikoterapi. Untuk psikoterapi yang bisa diberikan oleh perawat, salah satunya adalah strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau yang disebut dengan SPTK. Sedangkan untuk terapi kelompoknya ada yang bernama terapi aktivitas kelompok. Untuk terapi yang bersifat sosiokultural, misalkan melalui terapi keluarga ataupun terapi kerja ataupun okupasional terapi. Ini akan dibahas pada materi yang tersendiri. Kemudian untuk terapi yang berkaitan dengan aspek spiritual dan juga religius, ini disesuaikan dengan bimbingan, keyakinan ataupun agama yang dianut oleh ODGJ. Ada beberapa klasifikasi, ya, ada beberapa klasifikasi psikofarmaka ataupun obat-obatan yang dapat diberikan pada orang yang mengalami gangguan jiwa. Ada antipsikotik, antidepresi, anti-ansietas, anti-mania, anti-insomnia, anti-hiperaktivitas, anti-konvulsi, dan juga anti-Parkinson. Ya, di mana keseluruhan kerja dari farmakoterapi ini adalah mengaruhi proses neurokimiawi yang ada di otak dan juga mengaruhi fungsi fisiologis yang ada pada penderita gangguan jiwa. Oke, ini yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk konsep antipsikotik atau yang disebut juga dengan antisisofren atau disebut juga dengan neuroleptika dan juga disebut dengan tranquilizer mayor. Ya. Jadi, ini adalah obat yang paling umum diberikan pada orang-orang yang mengalami gangguan psikotik, pada orang yang mengalami gangguan jiwa berat, di mana sebelum ditemukan antipsikotik, ya, atau tranquilizer mayor ini, obat-obatan atau terapi yang diberikan pada orang dengan gangguan jiwa yang pertama adalah pasien biasanya diisolasi, ya, dari dunia luar atau pasien diisolasi dari lingkungan sosialnya. Kemudian ada yang namanya terapi kejut, ya, yang tujuannya terapi ini adalah untuk membuat pasien terguncang, ya, memutar-mutar pasien dalam kursi khusus hingga mereka kehilangan kesadaran, ya, atau menjatuhkan ODGJ ini melalui pintu perangkap ke dalam danau yang berisi air es, ya. Jadi ini adalah terapi pada zaman dahulu untuk orang dengan gangguan jiwa sebelum antipsikotik ini ditemukan. Ada juga dulu, ya, namanya terapi kejut insulin atau insulin shock terapi, di mana terapi kejut insulin ini adalah memberikan insulin ke dalam tubuh pasien, ya, sehingga setelah insulin ini masuk dalam tubuh ODGJ, maka kadar glukosa ODGJ ini akan rendah,
Ya, ketika kadar glukosa rendah, maka ODGJ ini akan kehilangan kesadaran bahkan sampai koma. Nah, selanjutnya setelah ini ya, dari ketiga terapi ini, harapan dari terapi yang dulu pernah ada ini, setelah pasien misalkan diputar-putarkan di kursi sampai akhirnya pasien pingsan atau sampai pasien koma, harapannya setelah pasien siuman atau setelah pasien sadar, tanda gejala gangguan jiwanya itu tidak akan muncul lagi. Ya, ini adalah pengobatan sebelum munculnya antipsikotik. Ya. Oke, jadi sebenarnya untuk obat antipsikotik ini orang awam biasanya menyebutnya sebagai obat penenang ya, karena obat ini memang sifatnya menenangkan atau memberikan efek mengantuk ya. Dimana obat antipsikotik ini tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala gangguan psikotik ya. Dan pada sebagian besar kasus tidak menyembuhkan gangguannya ya, tapi lebih ke arah untuk menghilangkan gejala-gejala gangguan psikotik. Ya. Oh ya, nah ini antipsikotik ini kan banyak istilahnya ya, ada antisisofren, neuroleptika dan juga tranquilizer mayor. Nah, dulu antipsikotik ini memang disebut dengan neuroleptika atau istilah antipsikotik ini sama dengan istilah neuroleptika karena antipsikotik disebut sebagai neuroleptik ini ya, karena obat ini diketahui dapat menyebabkan neurolepsi. Neurolepsi itu sehingga akibat adanya neurolepsi seseorang akan mengalami perlambatan gerakan tubuh. Ya. Nah, selanjutnya sejak sekitar tahun 1950-an antipsikotik ini digunakan sebagai pengobatan untuk skizofrenia ya, makanya disebut dengan antisisofren ya. Walaupun obat-obat dari golongan antipsikotik ini ya memang efektif digunakan untuk menghilangkan tanda gejala pada orang yang mengalami skizofrenia, tapi juga efektif digunakan untuk menghilangkan tanda gejala pada kasus psikotik ataupun gangguan jiwa berat yang lainnya seperti kondisi mania ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya ya, terdapat dua jenis obat antipsikotik ya, ada antipsikotik tipikal dan antipsikotik atipikal. Antipsikotik tipikal ini merupakan obat antipsikotik generasi lama dan antipsikotik atipikal ini merupakan obat antipsikotik generasi baru. Nah, contoh-contoh obat-obat antipsikotik tipikal atau generasi lama antara lain ada klorpromazin atau CPZ ya, di mana CPZ ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 sebagai ini ya premedikasi dalam anestesi sebenarnya ya. Jadi CPZ ini awalnya digunakan sebagai pengobatan untuk anestesi ya, sehingga dengan pemberian CPZ ini akan membuat relaksasi dan membuat seseorang rileks gitu ya. Nah, ternyata melalui berbagai macam penelitian CPZ ini juga bisa digunakan untuk mengurangi tanda gejala pada orang yang mengalami gangguan jiwa. Oke, ya, ini contoh obat-obat antipsikotik tipikal atau antipsikotik generasi lama. Ada klorpromazin atau CPZ. Nah, ini contoh merek dagangnya. Ada flupentixol, ada fluphenazine ya atau FP, biasanya disebut dengan FP. Kemudian ada haloperidol, selanjutnya ada trifluperazin atau biasanya disebut dengan TFP, dan juga ada suclopentixol. Nah, yang paling sering digunakan untuk obat antipsikotik tipikal ini ada dari golongan CPZ atau klorpromazin, dari golongan FP atau fluphenazine, kemudian juga dari golongan haloperidol dan juga TFP atau trifluperazin. Yang saya garis bawah ini yang paling sering digunakan untuk pengobatan antipsikotik ya. Sedangkan contoh untuk obat-obat antipsikotik atipikal atau antipsikotik generasi baru ada amisulprid, aripiprazol, ada clozapine ya, kemudian ada olanzapine, paliperidon, ada quetiapine, risperidon dan juga ciprasidon. Yang saya garis bawah ini yang paling sering digunakan ya, clozapine, olanzapine, quetiapine dan juga risperidon ya. Jadi kalau misalkan membedakan jenis-jenis obat antipsikotik tipikal dan atipikal bisa dilihat dari namanya ya. Kalau dari obat antipsikotik atipikal biasanya tanda-tandanya seperti ini yang sering digunakan, berakhiran dengan kata ine ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa indikasi ya, ada beberapa indikasi dari antipsikotik.
Jadi antipsikotik ini, obat-obatan dari golongan antipsikotik ini bisa diberikan pada pasien yang mengalami skizofrenia akut ataupun kronis. Ya, kita tahu bahwa skizofrenia ini merupakan suatu gangguan jiwa yang berat, yang mana orang yang mengalami skizofrenia ini muncul berbagai macam tanda gejala, ya, mulai dari waham, mulai dari halusinasi ataupun depresi. Ya, selanjutnya antipsikotik juga bisa diberikan pada orang yang mengalami psikotik akut yang lainnya, termasuk gangguan mental organik, ya, atau gangguan mental yang disebabkan karena adanya kerusakan pada otak. Ya, contohnya misalkan ada orang kecelakaan, kemudian mengalami trauma pada kepala, setelah mengalami trauma pada kepala, selanjutnya orang itu mengalami gangguan pada aspek pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Kemudian antipsikotik juga bisa diberikan pada orang yang mengalami depresi, pada orang yang mengalami waham, pada orang yang mengalami halusinasi, selanjutnya pada orang yang mengalami gangguan proses pikir, ya, baik itu arus pikirnya, isi pikir ataupun bentuk pikirnya, ya. Nah, ini mungkin review sekilas ya tentang gangguan proses pikir, ya. Masih ingat ya, untuk gangguan proses pikir ini terdiri dari gangguan arus pikir, isi pikir, dan juga bentuk pikir. Untuk gangguan arus pikir, bentuk-bentuknya ada macam-macam ya. Kalau normalnya arus pikir orang itu adalah koheren. Nah, sedangkan untuk arus pikir yang tidak normal adalah inkoheren, sirkumtansial, tangensial, kemudian asosiasi longgar, flight of idea, dan juga ada blocking. Sedangkan kalau gangguan isi pikir di sini ada yang namanya obsesi, fobia, kemudian pikiran magis ataupun waham. Ya, waham juga banyak jenisnya ya, ada waham agama, waham somatik, waham kebesaran, waham curiga, waham nihilistik, waham kejaran, dan sebagainya. Sedangkan untuk gangguan bentuk pikir ini ada bentuk pikir ini ya non realistik, bentuk pikir autistik, bentuk pikir dereistik, dan sebagainya ya. Ini adalah jenis-jenis gangguan proses pikir yang mana orang yang mengalami ini bisa mendapatkan antipsikotik untuk mengurangi atau menghilangkan tanda gejala. Kemudian antipsikotik juga dapat diberikan pada orang yang mengalami mania, ya. Di mana pada episode mania ini pada orang yang mengalami gangguan bipolar cenderung menunjukkan perilaku kekerasan ataupun agitasi ya akibat bingung, ataupun dapat juga diberikan pada orang yang mengalami demensia. Ya. Jadi sebenarnya untuk obat-obatan antipsikotik itu bukan untuk pengobatan kuratif ya, dan tidak menghilangkan gangguan yang bersifatnya mendasar atau fundamental. Ya. Tetapi antipsikotik ini memungkinkan pasien dengan gangguan jiwa atau pasien psikotik itu akan kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, contohnya misalkan kalau ada orang yang mengalami halusinasi, ya, halusinasi apapun gitu ya, dengan pemberian antipsikotik maka halusinasinya itu sebenarnya tidak hilang, ya. Tapi dengan pemberian antipsikotik tanda gejala halusinasi itu tidak akan muncul, sehingga ketika tanda gejala halusinasi itu tidak muncul maka pasien dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Ya, contohnya misalkan ada orang yang mengalami halusinasi penglihatan, ya, melihat seolah-olah di sekitarnya itu ada malaikat pencabut nyawa, sehingga si ODGJ yang mengalami halusinasi ini merasa ketakutan, ya, tidak berani melakukan aktivitas apapun karena nanti kalau bergerak nih ya malaikat pencabut nyawanya juga ikut bergerak dan seterusnya. Nah, ketika orang ini mendapatkan antipsikotik, ya, kemudian tanda gejala halusinasinya berkurang, ya, atau misalkan orang tersebut akhirnya tidak melihat lagi sosok malaikat pencabut nyawa sesuai dengan yang dia pikirkan, maka orang tersebut akhirnya berani untuk melakukan aktivitas, ya. Tapi antipsikotik ini bukan berarti kalau orang dengan halusinasi ini mengkonsumsi antipsikotik halusinasinya sembuh, tidak ya, tapi tanda gejalanya yang hilang. Dengan mengkonsumsi antipsikotik, tanda-tanda halusinasi berupa persepsi orang tadi melihat adanya malaikat pencabut nyawa itu akan hilang. Nah, dan
kemungkinan besarnya adalah ketika orang yang mengalami halusinasi ini tidak mengkonsumsi antipsikotik, bisa jadi tanda gejala halusinasinya itu akan muncul. Ya, itu adalah ringkasan dari pemberian antipsikotik. Jadi antipsikotik ini bukan untuk mengobati sepenuhnya, bukan mengobati penyakit dasarnya, tapi lebih ke arah untuk menghilangkan tanda gejala. Nah, ini contoh obat-obat untuk antipsikotik ada banyak ya. Ini termasuk dosisnya, saya rasa nanti bisa dibaca. Jadi dosis ini tergantung dari kondisi pasien ya. Jadi untuk contoh penghitungan dosis ya, penghitungan dosis untuk pemberian antipsikotik itu yang pertama dilihat ini biasanya diberikan dari dosis yang rendah gitu ya, dosis yang rendah kemudian diberikan kepada ODGJ, dilihat efektivitasnya seperti apa. Setelah diberikan antipsikotik, tanda gejala psikotiknya berkurang ataukah tidak. Kalau tidak berkurang, biasanya dosisnya akan dinaikkan, begitu seterusnya. Kalau dosisnya sudah tinggi, nanti dievaluasi. Kalau misalkan sudah efektif, dosis tersebut akan dipertahankan ya. Nah, kalau dosis tersebut sudah dipertahankan, dievaluasi kembali tanda gejala yang muncul pada pasien, dosisnya biasanya diturunkan perlahan ya, diturunkan perlahan, dievaluasi bagaimana kondisinya, apakah pasien ini dosisnya perlu ditambah ataukah bisa dikurangi ya. Bahkan bisa jadi sampai pasien itu dosis memiliki atau mendapatkan dosis antipsikotik yang paling rendah ataupun mungkin terbebas dari konsumsi antipsikotik ya. Ini hanya nice to know aja. Nah, ini beberapa contoh bentukan dari antipsikotik ya. Ini ada dari golongan CPZ warnanya orange ini ya. Ini paling jelas bisa diberikan pada orang yang mengalami halusinasi. Atau obat CPZ ini istilah gampangnya ya, dia bisa menghilangkan suara-suara, bisa menghilangkan penglihatan-penglihatan yang pada orang yang mengalami halusinasi. Kemudian obatnya nggak ada nih ya. Kalau haloperidol itu warnanya pink ya, biasanya untuk menekan pikiran-pikiran negatif. Kemudian ada yang namanya THP atau trihexyphenidyl tadi ya, bentuknya putih besar nih ya. Nah, THP ini biasanya diberikan pada orang yang konsumsi antipsikotik yang tujuannya adalah agar badannya itu tidak kaku dan terasa rileks ya, karena efek samping dari antipsikotik itu sangat banyak. Ini ya. Nah, bentuknya ada yang juga injeksi. Kalau haloperidol injeksi ini biasanya diberikan pada pasien dengan kondisi akut ya, atau misalkan di IGD rumah sakit jiwa ya. Nah, ini selanjutnya mekanisme kerja untuk antipsikotik. Yang pertama adalah mekanisme kerja antipsikotik tipikal atau antipsikotik generasi lama ya. Ini adalah memblokade, mengeblok atau menghambat dopamin pada reseptor pasca sinaps di neuron yang ada di otak ya, terutama pada sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal ya. Jadi sistem limbik ini kita tahu bahwa salah satu fungsinya adalah sebagai pusat pengaturan emosi gitu ya. Jadi dari pemberian antipsikotik tipikal atau generasi lama, dopamin yang ada di sistem limbik dan juga ekstrapiramidal ini dihambat atau ditekan gitu ya. Dopamin ini merupakan salah satu hormon bahagia gitu ya. Jadi ketika orang ini produksi dopamin dopamin ini merupakan hormon pengatur emosi ya, pengatur fungsi tidur ya. Sehingga ketika kadar dopamin seseorang ini kadarnya tinggi, biasanya mereka perilakunya cenderung meningkat ya, sangat bahagia, sangat senang, bahkan sampai muncul misalkan ya perilaku agitasi ataupun perilaku agresif. Nah, antipsikotik golongan tipikal atau antipsikotik generasi lama ini lebih efektif untuk mengurangi tanda gejala positif skizofrenia ya. Jadi pada orang yang mengalami skizofrenia yang merupakan salah satu jenis dari gangguan jiwa berat ini ada dua tanda ya. Ada gejala positif dan juga ada gejala negatif ya. Kalau gejala positif ciri-cirinya nih sudah pasti ada perubahan pada pikiran, perasaan dan juga perilaku. Nah, gejala positifnya contohnya adalah halusinasi,
waham, kemudian adanya perubahan perilakunya meningkat, ya, orangnya tampak seperti orang yang gaduh gelisah, kemudian pikirannya kacau, ya, tiba-tiba orang ini marah-marah tanpa penyebab yang jelas, atau tiba-tiba mencaci maki teman yang ada di sebelahnya, dan seterusnya. Nah, antipsikotik golongan tipikal ini lebih cocok untuk mengatasi gejala positif skizofrenia. Kemudian selanjutnya, ya, untuk golongan atipikal atau antipsikotik generasi baru, mekanisme kerjanya yang diblokade adalah reseptor dopamin dan juga reseptor serotonin. Ya, jadi ini imbang, ya, ada dua reseptor yang dipengaruhi, ya, akibat pemberian antipsikotik, ya. Jadi antipsikotik golongan atipikal atau generasi baru ini lebih efektif untuk menghilangkan atau mengurangi tanda gejala negatif dari skizofrenia, ya, di mana gejala negatif skizofrenia ini contohnya adalah ini, ya, hilangnya kemampuan fungsi normal, ya. Contohnya misalkan seseorang itu menjadi sulit konsentrasi, kemudian mengalami gangguan pola tidur, ya, tidak bisa tidur sama sekali, ataupun gangguan secara sosial, contohnya misalkan orang ini menjadi tidak memiliki keinginan untuk melakukan interaksi sosial, ya, jadi orangnya suka menarik diri, ya. Nah, ini yang lebih cocok untuk mengatasi tanda gejala negatif skizofrenia adalah antipsikotik atipikal atau antipsikotik generasi baru, ya. Oke, ini, ya, saya rasa sudah jelas dari sini, ya. Mungkin saya jelaskan sekali lagi. Jadi kan skizofrenia tadi ada gejala positif dan juga gejala negatif, ya, dimana pada orang yang mengalami skizofrenia itu dopaminnya kan jumlahnya meningkat, ya, sehingga, ya, diperlukan obat agar dopamin itu, ya, berpindahnya lebih lama, ya. Jadi kan dopamin ini sistemnya kalau di otak dia dipindahkan dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya. Nah, pada orang skizofrenia dopaminnya itu jumlahnya sangat banyak, sehingga dopamin dari neuron yang satu ke neuron yang lain itu perpindahannya sangat cepat dan jumlahnya banyak. Nah, itu yang menimbulkan terjadinya gejala positif dan juga gejala negatif pada skizofrenia, ya. Oleh karena itu orang dengan skizofrenia ini memerlukan obat yang bisa menghambat mekanisme transportasi dopamin, ya, dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya. Dan obat yang paling sesuai untuk skizofrenia ini adalah obat-obatan dari golongan antipsikotik, ya, baik itu antipsikotik generasi lama ataupun antipsikotik generasi baru. Nah, ini selanjutnya untuk kontraindikasi dan juga perhatian pemakaian. Ini, ya, yang perlu diperhatikan atau yang perlu dievaluasi, apakah orang yang mengkonsumsi antipsikotik ini atau ODGJ yang mengkonsumsi antipsikotik ini mengalami gangguan hepar, mengalami gangguan atau kelainan pada sistem darah, mengalami kelainan jantung, epilepsi, demam, penyakit susunan saraf pusat, ataupun ketergantungan alkohol dan gangguan kesadaran. Nah, ini yang perlu dievaluasi pada orang-orang atau pada ODGJ yang mengalami kelainan ini atau memiliki ini, ya, kondisi ketergantungan alkohol. Biasanya tidak disarankan untuk mengkonsumsi antipsikotik, ya. Antipsikotiknya biasanya digantikan dengan jenis obat yang lainnya. Nah, ini interaksi untuk antipsikotik nih, ya, cenderung adiktif antikolinergik dapat terjadi bila digunakan bersama antihistamin dan antidepresan. Kemudian antacid dan antidiare dapat menghambat absorpsi antipsikosis, ya. Jadi ketika seorang mengkonsumsi antacid dan juga antidiare, absorpsi antipsikotik ini akan berkurang, ya, dan akan menimbulkan efek adiktif atau ketergantungan pada susunan saraf pusat dan dapat terjadi pada saat pemakaian alkohol, antihistamin, antidepresan ataupun obat-obatan golongan hipnotik sedatif, ya. Nah, ini beberapa efek samping pada orang yang mengkonsumsi atau pada ODGJ yang mengkonsumsi antipsikotik. Efek samping yang pertama adalah efek samping ekstrapiramidal, di mana ciri-ciri dari efek samping ekstrapiramidal ini yang pertama adalah munculnya distonia akut,
ya. Distonia ini merupakan kontraksi otot, ya, kontraksi yang terjadi pada otot, ya, kram pada otot, baik itu dalam waktu yang singkat ataupun dalam waktu yang lama. Kemudian selanjutnya muncul tanda-tanda Parkinsonisme, ya, muncul tanda-tanda seperti orang yang mengalami penyakit Parkinson, ya, tangannya tremor, kemudian adanya bradykinesia, ya, kemudian ada rigiditas, ya, ataupun ini, ya, kalau bradykinesia ini tadi, ya, mukanya seperti topeng, ya, ekspresi wajahnya itu datar, ya. Berbeda, ya, kalau orang yang normal ekspresi wajahnya bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi ataupun kondisi perasaan ataupun dengan sesuai dengan moodnya. Nah, pada orang yang mengalami bradykinesia ini ekspresi wajahnya datar, ya, mukanya seperti topeng, ya. Kemudian kalau berjalan gerakannya tampak kaku, ya, gerakannya monoton, gitu, ya. Kalau orang biasa kan jalannya bisa dengan berbagai macam ini, ya, cara, ya, bisa jalannya cepat, bisa jalan diperlambat dan sebagainya. Tapi kalau orang dengan bradykinesia ini jalannya seperti robot, ya, kaku, jalannya kaku. Kemudian kalau rigiditas ini adalah gangguan tonus otot, ya, ototnya kaku nih. Jadi bradykinesia, rigiditas dan juga tremor ini merupakan tanda Parkinsonisme yang tampak nyata pada orang yang mengalami ini, ya, gangguan ekstrapiramidal. Kemudian, ya, tanda-tanda gejala ekstrapiramidal yaitu adanya dyskinesia tardif. Dyskinesia tardif ini merupakan efek samping yang timbulnya lambat, ya, atau terjadi setelah pengobatan dalam jangka waktu yang lama dan biasanya bersifat irreversibel, ya, susah hilang atau menetap, ya. Jadi kalau dyskinesia tardif ini merupakan gerakan involunter, ya, yang tidak bisa dikendalikan oleh orangnya, yang sifatnya berulang pada lidah, pada wajah, mulut atau rahang, serta anggota gerak pada ini, ya, seperti jari dan juga ibu jari, dan gerakan tersebut hilang pada saat tidur. Bisa dibayangkan, ya, misalkan mulutnya seperti tampak komat kamit, atau tiba-tiba ini, ya, orang yang ini mengalami hipersalivasi, atau biasanya juga ini, ya, jari-jari tangannya itu bergerak gitu, ya, bergerak yang mana tidak ada tujuannya. Atau mungkin nanti bisa browsing, ya, contoh dari gerakan dyskinesia tardif itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah akathesia, yaitu perasaan subjektif dan objektif dari kegelisahan, ya, seperti adanya perasaan cemas, ya, merasa tidak santai, ya, merasa gugup. Kemudian biasanya kalau pada ODGJ ini melakukan langkah bolak-balik, gitu, ya. Jadi sesekali keluar ruangan, ya, tiba-tiba masuk ruangan kembali, kemudian keluar ruangan kembali dan seterusnya, ya. Ini adalah tanda gejala atau efek samping ekstrapiramidal, yang mana efek samping ekstrapiramidal ini paling sering terjadi pada ODGJ yang mengkonsumsi antipsikotik generasi lama, ya, atau antipsikotik tipikal. Kemudian efek samping antipsikotik yang kedua adalah adanya gangguan pada sistem endokrin, yaitu yang pertama adalah galaktorea. Jadi kalau galaktorea itu adalah cairan di puting mame, ya, namun bukan ASI, ya, dan ini juga bisa terjadi pada orang laki-laki. Kemudian ada amenorrea, tidak menstruasi ini, ya, karena obat-obatan dari golongan antipsikotik ini sifatnya adalah mengontrol sekresi prolaktin. Kemudian selanjutnya ada efek pada sistem saraf perifer atau munculnya tanda gejala antikolinergik, ya, seperti orang yang mengkonsumsi antipsikotik itu mulutnya biasanya akan kering, ya, atau mengeluhkan adanya konstipasi, ya. Kemudian hipotensi ortostatik ini yang paling sering dikeluhkan, ya. Jadi kalau biasanya ODGJ itu merasa nggak nyaman, ya, mengkonsumsi antipsikotik, karena kalau habis minum antipsikotik itu katanya terasa mudah pusing, gitu, ya. Kemudian pandangannya kabur, ya, atau mengalami retensi urin, ya. Ini adalah efek samping yang terjadi pada orang yang mengkonsumsi antipsikotik. Nah, itu tadi.
Ya, itu tadi adalah efek samping secara garis besar. Nah, ini untuk beberapa obat-obatan dari antipsikotik generasi lama untuk haloperidol. Ini efek farmakologisnya adalah mengontrol agitasi, mengontrol ketegangan, mengontrol halusinasi, mengontrol munculnya paranoid, ya, mengurangi gejala mania, mengurangi demensia, dan efek sampingnya ini ya, distonia otot leher, lehernya terasa kaku, gitu ya. Jadi kalau misalkan ODGJ ini mengkonsumsi haloperidol, kalau mau noleh ke kanan atau ke kiri itu nggak bisa lemes gitu ya lehernya. Jadi kalau misalkan mau menolehkan kepala ke kanan, biasanya bahu dan badannya itu juga ikut ini ya, berputar ke kanan ya, karena lehernya sulit untuk digerakkan biasanya. Mulutnya kering, gangguan memori, gangguan penglihatan, hipotensi ortostatik ya, tremor ya, langkah bolak-balik serta gerakan involunter tadi ya. Ini untuk CPSA juga sama, efek farmakologisnya untuk depresif secara pusat, antiemetik, bersifat sedatif ya, membuat orangnya ngantuk dan sebagai analgetik. Efek sampingnya adalah lesu, mengantuk, pusing ya, banyak sekali efek sampingnya antipsikotik ini, terutama untuk antipsikotik generasi lama. Konstipasi, poliuri ya, jantungnya terasa berdebar, insomnia ataupun fotofobia. Jadi kalau fotofobia ini tidak kuat ya, biasanya melihat cahaya. Kemudian untuk TFP ini yang merupakan antipsikotik generasi baru ya. Oke, ini efek farmakologis dari TFP atau trifluoperasin adalah mengendalikan gelisah, mengendalikan pikiran tegang, mengendalikan agitasi, mengurangi katatonik akut, kemudian mengatasi skizofrenia dan juga paranoid. Efek sampingnya hampir sama, ini ya, ada lesu, gelisah, mengantuk, pusing, cepat tidur, otot lemas, hipotensi dan gejala ekstrapiramidal tapi minimal. Kemudian risperidon ini juga sama ya, efek farmakologisnya ada skizofrenia akut ataupun kronik, mengurangi gejala halusinasi, waham, gangguan pola pikir ataupun kondisi paranoid setelah curiga, mengurangi gejala negatif skizofrenia dan juga mengurangi gejala afektif berupa depresi, rasa bersalah dan juga cemas. Nah, efek samping dari risperidon ini antara lain adalah insomnia, agitasi, ansietas, sakit kepala, kelelahan, takikardi, hipertensi dan berat badan yang meningkat. Nah, peningkatan berat badan ini pada konsumsi antipsikotik lebih sering terjadi pada ODGJ yang konsumsi antipsikotik generasi baru ya. Kemudian selanjutnya di sini ada clozapin ya, ada clozapin. Efek farmakologisnya adalah untuk orang yang mengalami skizofrenia ya, yang sudah resisten atau non responsif atau mengalami intoleransi ya terhadap pengobatan antipsikotik klasik atau antipsikotik generasi lama ya. Dan clozapin ini efek sampingnya adalah lemas, pusing, mengantuk, mulut kering, hipersalivasi ya, jadi orangnya tiba-tiba salivanya keluar dari mulut ya, hipotensi postural, mual muntah ataupun inkontinensia urin ya. Ini adalah efek samping untuk obat-obatan dari golongan clozapin. Oke, nah ini jadi kalau disimpulkan bahwa antipsikotik generasi lama atau antipsikotik tipikal ini ya, memang sekarang ini tidak lagi dianggap sebagai obat terbaik untuk pengobatan gangguan psikotik, walaupun masih sering diberikan dalam kasus kegawat daruratan kejiwaan, terutama untuk golongan haloperidol. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ya konsumsi antipsikotik ini ya, untuk antipsikotik generasi lama ini memang harganya dari harga ya lebih murah dibandingkan dengan antipsikotik atipikal atau antipsikotik generasi baru. Ya, makanya kalau di Indonesia biasanya ODGJ yang dirawat di rumah sakit jiwa itu obat-obatan yang diberikan biasanya lebih sering menggunakan antipsikotik generasi lama atau antipsikotik tipikal. Ya, itu. Terus kemudian ini ya, walaupun antipsikotik tipikal atau antipsikotik generasi lama ini dapat memblokade dopamin pada neuron yang ada di otak, namun sifatnya tidak selektif, gitu ya. Jadi pokoknya dopamin yang ada di neuron di otak itu semuanya dihambat kerjanya, sehingga gejala positif akan hilang. Namun pada orang yang mengalami skizofrenia dengan gejala negatif yang lebih menonjol, biasanya ini akan lebih parah kondisinya
Ya, jadi untuk antipsikotik generasi lama atau antipsikotik tipikal ini lebih cocok untuk pasien skizofrenia yang gejala positifnya menonjol. Nah, selanjutnya efek samping yang jelas terlihat pada antipsikotik generasi lama adalah gejala ekstrapiramidal. Ya, yang paling jelas yang ini yang biasanya menimbulkan rasa tidak nyaman pada ODGJ yang mengkonsumsi antipsikotik. Ya, terutama antipsikotik generasi lama ya. Jadi kalau disimpulkan tadi ya, gejala ekstrapiramidal itu ya ekspresi wajahnya datar, ekspresi wajah seperti topeng, jalannya kaku seperti robot, disertai dengan gejala yang tidak nyaman yang lainnya ya, pusing, pandangan kabur ya, kemudian mudah mengantuk dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, untuk antipsikotik generasi baru atau antipsikotik atipikal, ini ya, cara kerjanya mirip dengan antipsikotik generasi lama, yaitu menghambat dopamin. Nah, selain menghambat dopamin, antipsikotik generasi baru ini juga berinteraksi dengan neurotransmitter serotonin yang sifatnya lebih selektif ya, sehingga dia bisa mengurangi gejala negatif skizofrenia. Nah, efek samping dari antipsikotik generasi baru ini atau antipsikotik atipikal ini, gejala ekstrapiramidalnya lebih ringan ya. Jadi gejala ekstrapiramidal pada ODGJ yang mengkonsumsi antipsikotik generasi baru ini sifatnya lebih ringan dibandingkan dengan ODGJ yang mengkonsumsi antipsikotik generasi lama ya. Namun efek samping yang menonjol pada antipsikotik generasi baru ini adalah dapat mengganggu metabolisme glukosa, terutama untuk antipsikotik atipikal jenis olanzapin dan juga clozapin ya, sehingga dapat meningkatkan berat badan ya untuk antipsikotik generasi baru. Atau biasanya juga ini ya, pada ODGJ yang memiliki riwayat diabetes mellitus tidak disarankan untuk mengkonsumsi antipsikotik generasi baru karena dikhawatirkan bisa mengganggu metabolisme glukosa darah ya. Nah, ini selanjutnya adalah masalah-masalah umum yang berhubungan dengan pengobatan antipsikotik ini ya. Harus tahu manfaat dari antipsikotik, kemudian harus diberitahukan kepada pasien atau keluarga ya bahwa penggunaan antipsikotik ini menimbulkan efek samping ya. Ya ini, nah akibat adanya efek samping dari penggunaan antipsikotik inilah yang akhirnya menyebabkan sebagian besar ODGJ atau orang yang mengalami skizofrenia itu ketika dia dinyatakan sudah sembuh ya atau pulang ke rumah tapi mereka harus tetap mengkonsumsi antipsikotik, biasanya mereka tiba-tiba menghentikan ya karena merasa oh badan saya sudah enak, saya sudah nggak muncul lagi tanda-tanda yang aneh ya, jadi antipsikotiknya dihentikan sendiri, padahal sebenarnya harusnya antipsikotik itu masih harus terus diminum. Nah, penghentian antipsikotik secara mandiri tanpa adanya instruksi dari dokter ini yang akhirnya menyebabkan kekambuhan ya, kekambuhan yang seringkali muncul akibat dari dihentikannya penggunaan antipsikotik tanpa instruksi dari dokter. Ini beberapa diagnosa kewaratan yang muncul ini ya. Ini misalkan adalah kondisi panik, risiko cedera, intoleransi aktivitas ya, intoleransi terhadap pengobatan, banyak ya. Nah, ini adalah tindakan-tindakan perawatan yang dapat diberikan berdasarkan tanda gejala yang dialami oleh pasien ya. Ini misalkan efek antikolinerik tadi ya, mulut kering ya, misalkan ini anjurkan pada pasien untuk mengkonsumsi gula atau ini ya permen karet yang rendah gula. Kalau pandangan kabur, anjurkan pasien untuk menggunakan kacamata, atau misalkan kalau pasiennya sudah di rumah nih ya, anjurkan pasien untuk tidak mengemudikan mobil ya sampai penglihatannya jelas ya. Kalau konstipasi, anjurkan pasien mengkonsumsi makanan tinggi serat. Kalau pasien yang mengalami retensi urin, anjurkan kepada klien untuk melaporkan berbagai macam kesulitan yang dirasakan berkaitan dengan proses berkemih ya. Dan selanjutnya adalah monitor intake dan juga output cairan ya. Tanda gejala berkaitan dengan mual ya ataupun gangguan pada saluran pencernaan juga macam-macam ini ya. Kemudian kalau misalkan ini muncul skin rash ini ya, anjurkan pasien misalkan untuk segera melaporkan ya apakah harus mendapatkan terapi ataukah tidak ya. Ini ya efek mengantuk, ortostatik hipotensi, ini saya rasa intervensinya sudah tahu semua ini ya. Nah, ini efek yang berkaitan dengan efek hormonal ya, hipersalivasi ini misalkan
berikan terapi yang memberikan pengalaman pada pasien untuk berkaitan dengan hipersalivasi ini ya. Jangan sampai pasien ini mengalami aspirasi akibat hipersalivasi yang dialami ya. Nah, ini untuk efek ekstrapiramidal yang paling jelas menonjol pada ODGJ yang mengkonsumsi antipsikotik generasi lama tadi ya. Ini observasi tanda gejala dan laporkan ini ya. Misalkan pasiennya mengalami tanda gejala Parkinson seperti tremor dan sebagainya, ini tunjukkan ya apakah pasien itu perlu mendapatkan obat yang lain untuk menetralisir efek ekstrapiramidal ataukah tidak ya. Kemudian pada pasien yang mengalami akatisia, anjurkan untuk beristirahat ya. Pada pasien distonia ini ya, ini jarang ya terjadi pada orang yang dewasa ya, biasanya jangan terjadi pada remaja gitu ya. Kemudian, nah ini pada intinya secara umum tindakan keperawatan yang kita berikan pada ODGJ yang mengkonsumsi antipsikotik adalah mengawasi efek samping ya, mengawasi efek samping yang terjadi akibat konsumsi antipsikotik. Karena ya tidak semua efek samping ini terjadi dalam waktu yang bersamaan pada satu pasien, tidak ya. Artinya ini ya obat-obatan atau psikofarmaka itu juga cocok-cocokan gitu ya. Misalkan ada pasien yang cocoknya mengkonsumsi clozapin ya, tapi ada juga pasien yang lainnya yang lebih cocok mengkonsumsi TFP dan seterusnya ya. Jadi tugas kita sebagai perawat adalah mengobservasi tanda gejala yang muncul akibat konsumsi antipsikotik tersebut, baik itu antipsikotik generasi lama ataupun antipsikotik generasi baru ya. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa antipsikotik itu memunculkan berbagai macam efek samping ya. Entah itu diskinesia tardif, gangguan pada hematologi ya, prolaktin tadi ya, amenorrea ataupun galaktoria tadi, menimbulkan gangguan hambatan aktivitas seksual, menyebabkan mengantuk, hipertensi ortostatik dan lain sebagainya. Nih ya. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan gitu ya, konsumsi antipsikotik itu seperti ini ya, pisau bermata dua. Kalau nggak dikonsumsi, tanda gejala psikotiknya itu semakin berat dan bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain ya. Tapi kalau dikonsumsi ini ya, pada beberapa pasien dapat menyebabkan penderitaan yang melebihi penyakitnya sendiri akibat berbagai macam efek samping yang dapat dirasakan oleh pasien akibat konsumsi antipsikotik tersebut ya. Nah, ini ya, jadi dampak efek samping terhadap kesembuhan ya. Ini efek samping seperti efek ekstrapiramidal, disfungsi seksual ataupun penambahan berat badan pada orang yang mengkonsumsi antipsikotik generasi baru ini biasanya dapat menurunkan quality of life ya, merasa bahwa di hidupnya itu nggak enak lagi akibat harus mengkonsumsi antipsikotik. Nah, karena merasa tidak nyaman ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, akibat mengkonsumsi antipsikotik, entah itu yang pandangannya kabur, badannya terasa kaku, sering merasa pusing, akhirnya mereka cenderung tidak patuh ya mengkonsumsi antipsikotik. Yang terjadi apa ya, pasiennya kambuh, hospitalisasi, atau mungkin bunuh diri ataupun melakukan perilaku agresif yang lainnya, sehingga fungsi sosialnya juga terbatas ya. Ini ya, jadi dilema gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita sampaikan baik itu pada pasien ataupun pada keluarga bahwa antipsikotik ini penting untuk dikonsumsi pasien agar tanda gejala psikotik atau tanda gejala gangguan jiwanya itu bisa dihilangkan atau diminimalisir. Nah, ketika tanda gejala gangguan jiwa ini bisa diminimalisir atau tidak muncul lagi pada pasien, maka pasien tersebut akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya ya, seperti itu. Jadi bisa melakukan aktivitas seperti yang lainnya. Ya, itu tadi adalah penjelasan untuk obat-obatan antipsikotik.